di sini juga tanggung jawab atau kinerjanya otomatis saya rasa juga berbeda. Jadi akan memang susah. Jadi kedepannya perlu pembicaraan yang lebih alot. Kalau menurut saya ini orang sebagai masyarakat, saya mengerti itu kenapa pemerintah nggak bisa semena-mena gitu. Bagaimana anaknya harus bisa masuk sekolah misalnya SMP ini gitu ya, yang mereka anggap nih favorit contohnya. Nah tapi mereka nggak tahu sebenarnya dengan apapun yang namanya yang selalu dipaksakan tuh hasilnya tidak akan pernah maksimal, Pak. Masuk atau menyekolahkan ke swasta, akhirnya apa, Pak? Pindah ke sekolah yang ya mohon maaf lah, mungkin udahlah asal tamat dapat ijazah. Jadi begitu, Pak. Apa kita mau, Pak, yang begini-begini? Sebenarnya kita itu punya tanggapan bisa KPU Kabupaten Kota. Kalau dia pakai mengenai konsep tadi yang disampaikan oleh Pak Tarmizi bahwa seharusnya dana-dana itu juga dialihkan ke swasta sehingga terjadi pemerataan. Setuju nggak kira-kira seperti itu? Ya kalau setuju nggak setuju, ya harusnya logikanya ya harus setuju dan itu satu hal yang terbaik. Cuman kenapa sepertinya seperti uraian Pak Tarmizi itu begitu rumit? Ya. Karena saya rasa memang masalahnya rumit karena ini memakai anggaran daerah atau anggaran negara. Itu mungkin nanti Pak Udin bisa lebih menjelaskan. Lagi pula ya kalau kita pakai anggaran negara, anggaran daerah itu tentu pertanggungjawabannya ya seperti ini. Saya rasa memang masalahnya itu tuh karena dua institusi yang berbeda. Di sini juga tanggung jawab atau kinerjanya otomatis saya rasa juga berbeda. Jadi akan memang susah. Jadi kedepannya perlu pembicaraan yang lebih alot. Kalau menurut saya ini orang sebagai masyarakat, saya mengerti itu kenapa pemerintah nggak bisa semena-mena gitu. Karena seperti juga Pak Udin sampaikan, setiap rupiah uang negara itu kita pergunakan harus dipertanggungjawabkan. Nah, kedepannya itu ya kalau seperti yang usulan Pak Tarmizi itu mungkin pemerintah merasa belum sanggup untuk mempertanggungjawabkan dana-dana ini diserahkan begitu ke swasta sebelum ada aturan yang jelas. Mungkin intinya harus ada dulu terbangun aturan yang jelas. Itu aja. Ya. Pak Udin, bisa dijawab Bang? Jadi kalau membicarakan pendidikan ini ya Mas ya, ini nggak ada habisnya gitu, nggak ada habisnya. Jadi bahkan juga masyarakat selalu mengatakan atau menilai, apalagi di tahun-tahun politik seperti ini, ya kan, semua memaksakan Pak. Bagaimana anaknya harus bisa masuk sekolah misalnya SMP ini gitu ya, yang mereka anggap nih favorit contohnya. Nah tapi mereka nggak tahu sebenarnya dengan apapun yang namanya yang selalu dipaksakan tuh hasilnya tidak akan pernah maksimal, Pak. Nggak pernah akan baik gitu. Nah contoh misalnya, ya kalau saya ini dianggap berseberangan ya Pak ya dengan satu kebijakan pemerintah, ya meskipun saat ini boleh dikatakan pemerintah yang ada sekarang ini adalah dari PDI Perjuangan Pak. Ya. Tapi kami sebagai kader ya, sebagai petugas partai, kami juga nggak diharuskan harus mengikuti apa yang sudah ditetapkan itu harus dijalankan gitu. Karena yang namanya satu pemerintahan itu terdiri dari berbagai partai politik. Artinya menterinya mungkin dari menteri ini, dari ini. Memang kita membutuhkan sesuatu yang solid. Nah, kenapa saya sampaikan dari sana? Contoh nih Pak, awal-awal diterapkan yang namanya zonasi, itu saya paling langsung menolak Pak. Saya tolak itu, saya bilang,
Sistem zonasi yang diberlakukan itu, yang diterapkan itu dari pemerintah pusat, nggak bisa sama Pak di setiap daerah. Gitu, nggak bisa sama Pak. Lah ada yang tanya, mungkin rekan-rekan wartawan kalau itu nanyakan, Bang, ini kan harus ikut aturan Bang, namanya juga sudah keputusan pemerintah, harus dengan sistem zonasi. Oke, saya balik bertanya, saya bilang. Saya mau tanya saja, ya. Seandainya saya bilang, ya seandainya di dalam satu kelurahan nggak ada sekolah SD negeri Pak. Contoh nggak usah jauh-jauh kita. Saya jodoh contohnya. Itu setahu saya sampai hari ini nggak ada sekolah negeri Pak. Kelurahan saya jodoh. Apa di sana nggak ada yang pasangan usia subur Pak? Yang anaknya memang harus masuk sekolah, yang orang tuanya juga memang tidak mampu. Tentu mengharapkan anak itu masuk di sekolah negeri Pak. Nah, itu contoh satu Pak. Nah yang kedua, saya juga mengatakan, kadang dengan sistem yang dibangun atau yang dibuat oleh pemerintah Pak saat ini, bagaimana sekolah itu bisa menerapkan sekolah gratis Pak nih. Mulai dari SD, SMP, bahkan kita sudah mencapai sampai SMA Pak. Tapi fakta di lapangan nggak seperti itu Pak. Kita itu pemerintah itu niatnya baik Pak, membuat itu. Tapi di lapangan ada orang tua Pak, yang dia itu bagaimana memasukkan anaknya ke negeri itu asal masuk Pak. Begitu dia keluarkan duit sedikit pun tak masalah gitu. Mau dibilang nanti ada pembayaran, dia nggak peduli Pak. Meskipun sebenarnya tidak ada aturan untuk mengatakan itu berbayar gitu. Tapi apa Pak? Tujuannya Bapak tahu apa? Hanya dia untuk menghilangkan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Beban dia untuk menyekolahkan anak Pak. Ini yang tak benar. Ini yang kita harus edukasi Pak. Ke masyarakat, ke orang tua gitu. Jangan mereka itu setelah anaknya masuk sekolah, dia nggak peduli Pak. Karena ini juga dengan sistem zonasi, dengan sistem yang pemaksaan begini, Pak, ini sangat berpengaruh kepada kualitas mutu pendidikan kita Pak. Jadi kalau Pak Ahmad tadi bilang, juga Pak Tarmizi mengatakan, bagaimana mereka bisa bersaing dengan tenaga kerja asing Pak? Artinya bukan asing ini ya Pak ya, artinya dari luar Batam contohnya. Ini memang nggak main-main Pak. Mungkin Bapak, Ibu, atau teman-teman, atau yang pemirsa yang lagi ini ya, nggak percaya Pak kalau tamatan atau lulusan SMA atau SMK kita, itu ketika mereka melamar kerja Pak di sini, itu mereka kalah hanya karena mereka nggak paham matematika dasar Pak. Matematika dasar itu apa? Matematika pengurangan, pembagian, perkalian, itu aja Pak. Mereka nggak paham Pak. Apa itu gitu. Dan ini saya lihat ya beberapa tahun terakhir ini Pak, diperparah dengan sistem belajar online di masa COVID kemarin Pak. Jadi mereka ini tamatnya itu kan ya ada yang bilang itu lulusan COVID gitu Pak kan waktunya trennya kan begitu tuh, lulusan COVID katanya. Nah ini Pak, ini, nah ketika sekarang ini mereka melamar kerja Pak, jelas saya bisa katakan mereka kualitasnya jauh Pak dengan yang dari luar Kepri gitu. Ini yang menjadi catatan kita dan ini harus betul-betul dievaluasi Pak. Dan saya juga mungkin lewat kepala daerah contohnya misalnya dengan Pak Wali Kota ya, juga harus ini deh, apa namanya Pak, bisa memperjuangkan bagaimana sistem zonasi yang ada di Kota Batam ini betul-betul ada perhatian khusus Pak. Artinya jangan karena apa namanya dia berdekatan sekolah, ini banyak yang manja sekarang nih Pak. Dulu Pak ya, saya waktu di periode pertama itu masuk SMP 6 contoh Pak. SMP 6, kemudian juga kami di periode pertama tuh SMA SMK masih kita Pak. Belum ada pengalihan ke provinsi. Jadi kita tahu Pak yang mana yang termasuk sekolah-sekolah favorit Pak. Ya, contoh misalnya kayak SMA 3 Pak. SMA 3, SMA 1 waktu itu ya Pak ya. SMA 1, kemudian SMA 5, kemudian juga SMK ya SMK 1. SMP itu SMP 6 maupun SMP 3 Pak. Itu termasuk sekolah-sekolah favorit Pak. Dan kita itu ketika anak itu bisa masuk ke sana kita bangga Pak. Karena waktu itu belum ada zonasi Pak. Betul. Dan mereka betul-betul memang berdasarkan hasil raport dan keseharian mereka gitu Pak. Jadi memang tamatannya memang benar-benar Pak. Dan kita juga sempat bangga Pak. Ketika misalnya untuk perguruan tinggi negeri Pak. SMA 3 itu termasuk yang lumayan Pak. Mereka mendapatkan lewat jalur undangan. Ya kan? SMA 3 Pak. Ya juga SMA 1 gitu. Nah sekarang ini kita bisa lihat sendiri Pak. Ya,
Kita bisa lihat sendiri seperti apa gitu. Bahkan yang masuk sekolah-sekolah perguruan tinggi negeri itu Pak, jalur undangan itu rata-rata dari swasta Pak sekarang. Dari SMA swasta. Gitu loh. Ada dari negeri, ada. Cuman persentasenya sudah jauh berkurang Pak. Karena apa? Karena ya seperti yang saya bilang tadi, ada yang dipaksakan, ada yang memaksakan, ada hanya karena dia merasa zonasi Pak, daerah dia sekolah itu. Jadi yang dia malas-malas pun dia udah tahu Pak, udah tergambar dia, rumah saya cuma 200 meter dari sekolah, nggak mungkin saya nggak diterima gitu. Sehingga anak-anak yang tadi memang kemampuannya oke Pak, tapi jauh dari sekolah itu ya Pak ya, memang mereka bisa masuk jalur afirmasi misalnya. Tapi itu kan terbatas Pak, seatnya kan terbatas. Ketika mereka nggak bisa masuk ke sana, orang tuanya memang nggak mampu Pak untuk masuk atau menyekolahkan ke swasta. Akhirnya apa Pak? Pindah ke sekolah yang ya mohon maaf lah, mungkin udahlah asal tamat dapat ijazah. Jadi begitu Pak. Apa kita mau Pak yang begini-begini? Jadi ya saya hanya bisa bilang begini Pak kepada masyarakat kita ya Pak ya, terkait kepada PPDB ini. Tolonglah, kami juga anggota dewan ini punya hati Pak. Kami punya hati Pak. Kami ini bukan Superman Pak. Sehingga ketika kami tidak menolong anak Bapak, ini contoh nih Pak ya. Misalnya anak Bapak pintar Pak anaknya, tapi memang jauh dari sekolah itu Pak. Anak Bapak selalu mimpi bisa sekolah di tempat itu untuk membuktikan kecerdasannya, membuktikan kemampuannya, ya kan? Anak Bapak memang betul Pak dekat di sekolah itu, ya. Tapi mohon maaf Pak, kemampuannya mungkin tidak bisa mengimbangi di sekolah itu Pak. Tapi karena anak Bapak misalnya dekat di sekolah itu, akhirnya apa? Pihak sekolah memasukkan Pak. 1, 2, 3 yang begini Pak, mungkin tidak masalah Pak. Kalau sempat 10, 20, 30 dalam satu kelas itu Pak, kita paksakan contohnya kalau mau yang normal itu Pak, yang normatif itu 36 per kelas. Dengan kemampuan rata-rata yang demikian Pak, otomatis nggak ada Pak untuk kita melihat nanti ini bisa bagus ke depannya, itu udah nggak ada. Ya, kecuali mereka ini memang bisa di mix. Nah itu kemudian juga ketika memasukkan itu Pak, ada yang minta tolong ke saya misalnya dari sana ya Pak ya, kayak anak Bapak tadi minta tolong masukkan ke sekolah tersebut gitu. Hanya karena Bapak memaksakan anak Bapak untuk masuk di situ, sehingga anak yang Bapak sana tadi Pak, yang betul-betul harusnya bisa menempati kursi itu Pak, dapat kursi, akhirnya nggak masuk Pak. Ini terbeban Pak buat kami juga gitu. Makanya saya selalu bilang Pak kepada orang tua itu, kalau ada yang minta tolong itu, saya bilang, saya upayakan dulu ke swasta Pak. Swasta aja deh, saya bilang. Kamu mungkin perasaannya kan itu bayar tiap bulan, tapi kalau dia agak jauh sedikit dari rumah, dia kan keluarkan biaya per hari Pak. Sebenarnya sama saja. Sama saja Pak, plus minusnya sama. Yang penting ada pengawasan dari orang tua. Gitu. Perda kita misalnya untuk apa? Untuk perda pendidikan kita Pak. Itu termasuk yang saya anggap itu salah satunya yang mandul Pak. Karena kalau mau ikut perda itu Pak, itu mulai dari jam 9 malam anak-anak udah nggak ada yang keluyuran. Buktinya sekarang gimana? Gitu Pak. Itu salah satu yang mandul. Ya. Nah kalau memang perda itu diterapkan Pak, mereka itu jam 7:30 malam itu harus sudah pegang buku Pak. Nggak ada cerita itu kita keluar-keluar lagi anak-anak itu. Tapi faktanya kita bisa lihat sekarang seperti apa gitu. Nah tinggal dibutuhkan kesadaran daripada orang tua itu tadi Pak. Bagaimana mereka bisa menerapkan bukan karena perda itu, tetapi mendisiplinkan anaknya. Hei nak, kamu nanti tamat SD ini mau masuk SMP mana? SMP sana Pak. Oke, kamu harus belajar dari sekarang. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa KPU Kabupaten Kota Kalau dia pakai